Hai, saya Anastasia Retno Pujastuti atau Nana, saya edukator PRH Indonesia. Saya ingin berbagi cerita karena dengan cerita saya mengenal diri saya. Nah, sekarang saya mau membawakan cerita dari Tanah Jawa. Judulnya Gerhana Matahari. Diceritakan ulang oleh Pak Raden, dituliskan di buku yang diterbitkan oleh Grasindo. Ceritanya begini, waktu dulu ada kayangan ya, kayangan di mana berkumpulnya dewa-dewa dan dewi-dewi gitu ya. Dan di tamannya kayangan ada sebuah danau yang berisi air kehidupan ya. Itu adalah Banyu Kahuripan ya. Di sana kalau dewa-dewa itu dia intinya itu tuh, kalau dewa-dewa minum air, kan dewa-dewa nggak pernah mati ya. Dewa-dewa itu minum air itu, jadi dia dewa-dewa itu abadi hidupnya. Nah, ada seorang raksasa Kalaharu, dia pengen hidup selamanya. Lalu dia menyelinap masuk ke kayangan mau minum Banyu Kahuripan. Yang lainnya dewa-dewa kan ganteng-ganteng ya, wajahnya yang sangat bijaksana, terus kemudian rupanya juga bagus, indah, pakaiannya indah. Sedangkan raksasa kan pasti badannya besar, giginya bertaring, rambutnya acak-acakan gitu ya. Lalu dia menyamar di Kalaharu itu ya. Lalu dia menyamar jadi lebih kecil sih badannya, tapi kelihatan masih ada taringnya. Nah, Dewa Wisnu tahu. Dia mulai perhatikan, ini kayaknya di antara dewa-dewa ini kok ada yang bertaring ya. Lalu dia mulai mendekati Batara Wisnu ya dengan senjata khusus ya. Lalu didatangi, "Hai, engkau siapa?" Tapi ternyata si Kalaharu udah sempat meneguk setetes air Banyu Kahuripan, udah sampai ke tenggorokannya. Lalu waktu ketahuan dipenggalah dengan senjatanya Batara Wisnu kepalanya si Kalaharu. Akhirnya badannya raksasa Kalaharu jatuh ke bumi. Nah, kayangan kan di atas, ya jatuh ke bumi dan berubah menjadi alu, menjadi tempat buat menumbuk padi ya. Jadi alu besar sekali gitu ya. Dan kepalanya melayang-layang karena kepalanya sudah sempat minum air, udah sampai di tenggorokan. Jadi dia sudah abadi. Kepalanya besar, kepala si raksasa itu terbang melayang-layang dan marah karena Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. dipenggal kepalanya. Lalu dia memakan bintang, dia memakan bulan, dia memakan halilintar, dia memakan awan. Semua benda-benda langit dia makan karena dia marah. Tidak bisa lagi dipungkiri bahwa langit menjadi gelap, langit menjadi seperti ada gempa gitu. Dan yang paling terakhir, si kepala raksasa itu berusaha untuk memakan matahari yang besar sekali.
belum sampai masuk. Jadi matahari dimakan nih sama si kepala raksasa itu ya. Mataharinya tadinya kan terang benderang, lama-lama ketutup, kemakan dan akhirnya gelap. Nah, pada saat itulah terjadi matahari yang tertutup menjadi gerhana matahari. Semuanya gelap. Orang-orang ketakutan. Wah, ini kenapa dunia menjadi gelap? Lalu ternyata mereka sangat sadar. Ini karena kepalanya raksasa lagi cari badannya yang sudah terpotong dan jatuh ke bumi menjadi alu buat padi. Maka akhirnya supaya si kepala raksasa itu tahu di mana tempat tubuhnya, semua rakyat yang ada di bumi mulai memukul-mukul alu yang ada di rumahnya masing-masing. Tung 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 tung. Terdengarlah oleh si kepala Kalaharu. Hah, itu badanku lagi dipukul-pukul. Badanku lagi dipukul-pukul. Nah, setelah dia mendengar ada badannya yang sedang dipukul-pukul, akhirnya mataharinya dilepaskan lagi dan matahari menjadi terang kembali. Dan si kepalanya Kalaharu mencari-cari, mana ini badanku, mana ini badanku. Sejak saat itu, legenda gerhana matahari, bila akan terjadi gerhana matahari, langit menjadi penuh keanehan dan kemudian menjadi gelap, mataharinya dimakan sama Kalaharu, dan kemudian supaya cepat lepas lagi, rakyat di Jawa Tengah memukul-mukul tempat untuk menumbuk padi supaya kepala Kalaharu segera mendapatkan badannya. Itu legenda tentang gerhana matahari yang terjadi beberapa waktu. Sebenarnya tanpa dipukul-pukul, alu padinya pasti ini juga akan berakhir ya, karena itu adalah perputaran matahari, bumi dan matahari, sehingga satu kali akan ada di garis yang lurus matahari, bulan dan bumi. Itu cerita legenda dari gerhana matahari. Dari cerita tadi saya jadi mengenal diri saya. Ternyata setiap orang sangat ingin hidup bahagia. Tapi kalau kita mau hidup bahagia, sebenarnya carilah yang ada dalam kesejatian diri. Jangan cari dari luar, jangan cari banyu kahuripan. Banyu kahuripannya ada di dalam diri sendiri. Kalau kita benar-benar mengenal diri, maka kita menerima diri dan kita bisa berbahagia. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita saya yang lainnya dan temukan diri kalian yang sejati. Sampai jumpa.